Memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Adab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyodai, Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Mana mereka mau berani, Prof, keras dengan TNI? Karena kalau keras dengan TNI bisa-bisa pindah alam. Kalau tidak, minum air saja pakai ulik baru bisa minum air itu. Mohon buat KPI untuk membubarkan, melarang acara ILC dan acaranya Aiman. Ya, ini udah sangat berbahaya karena muncul banyak orang-orang tak beradab, tak berilmu, bahkan urakan ya dihadir seakan-akan mereka sebagai intelektual, dan ini sangat berbahaya bagi bangsa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Rismon ya, yang dalam sebuah acara yang dipandu oleh host bengek ya, tahu ya host bengek itu siapa? Seperti biasa, Rismon terlalu pede, ya kan? Ngamuk-ngamuk, berbicara keras, menyerang sana sini ya kan, tapi kosong isinya. Juga penuh ujaran kebencian dalam tanda kutip ya kan, menuduh tanpa bukti dan lain-lain. Nah, pokoknya gitu ya. Dia gak tahu bahwa lawan diskusinya adalah warga negara Indonesia yang sudah menjadi dosen di Kyoto Daigaku ya, Kyoto Daigaku, Universitas Kyoto, Jepang selama 19 tahun. Begitu lawan diskusinya mengatakan bahwa dia menjadi dosen 19 tahun di Jepang, Rismon langsung kicep, mukanya pucet. Gemetaran ya, bahkan konon sampai kencing di celana. Teman-teman. Karena selama ini dia mengaku-ngaku kuliah di Yamaguchi University. Rismon benar-benar ketakutan ya kan, hingga terkencing-kencing takut ya kebohongannya, jebolan Yamaguchi University akan terbongkar. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Kamu pikir mencari pangkat jenderal itu semudah kamu memfitnah orang begitu, Rismon? Mereka itu berdarah-darah, berjuang habis-habisan untuk mendapatkan posisi jenderal. Semudah itu kamu katakan seperti itu? Berapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan? Polisi itu nggak bobrok, yang bobrok itu otakmu, yang selalu memfitnah, menyebarkan penyesatan opini kepada masyarakat. Ya, semogalah pihak kepolisian cepat mengatasi orang-orang seperti kamu ini sebelum menimbulkan bencana untuk negara ini. Ya, ini harus segera gitu loh diatasi, karena ini penyesatan opini ya kan, dan itu sangat berbahaya sekali ya. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, terkait komentarnya mengenai pernyataannya atau sikap gitulah ya, yang dipertontonkan oleh si krisis moneter gitu ya, di bagian depan tadi yang bobrok. Kalau ngomong kan memang gak punya aturan kan orang gitu ya. Itu adalah fakta dan kita sepertinya sepakat lah gitu ya. Walaupun ya saya juga yakin gak punya keahlian orang itu. Itu bohong itu. Lulusan Yamaguchi University itu bohong. Kalau lulusan Yamaguchi University gak mungkin nganggur lah. Come on.
Lanjut. adab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyodai, Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli. Siapa yang memperhatikan wajahnya si krisis moneter? Hai, hah? Wajahnya orang menahan pipis di celana. Rismon kencing di celana lantaran ia tak kenal dengan profesor satu ini. Rismon terdiam dan cuma mangap saja. Ternyata profesor ini mengajar di tempat kampus yang ijazahnya dipalsukan Rismon. Bukan begitu. Kyoto Daigaku itu universitas di Kyoto, ya, Kyoto Jepang gitu ya. Kalau Yamaguchi University, ya Universitas Yamaguchi, ini adalah dua universitas yang berbeda di Jepang. Tetapi karena di satu negara, Rismon pun kelihatan gemetaran tadi. Waduh, ini orang bukan orang sembarangan, dosen di Kyoto Daigaku. Tentu dia punya akses untuk menghubungi ya teman-temannya di Yamaguchi University kalau diperlukan. Makanya dia shock gitu kan si Rismon. Bahkan katanya sampai kencing di celana. Koclak. Lanjut. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi, tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Mana mereka mau berani, Prof, keras dengan TNI? Karena kalau keras dengan TNI bisa-bisa pindah alam. Kalau tidak, minum air saja pakai ulik baru bisa minum air itu. Nah itu seharusnya si yang namanya si krisis moneter itu marah-marah membentak-bentak perwira gitu ya, pati ya, pejabat tinggi dan lain-lain. Katanya netizen saudara kita dari timur ini, ya kan, langsung makan bubur, kencing aja nggak bisa. Minum air aja harus pakai alat. Teman-teman, omonganmu aja sok-sokan ya. Lanjut. Bola GSP, sampean do pengen ngerti ora? Sapa iku? Si Rismon karo Kang Karni Ilyas. Pentrola kaya ini ketulup bae. Dikumbah, dicuci, digojlok karo Prof Hilmawan Sulistyo. Untuk ini aku nggak komen banyak bolo. Cuman podo gatekno ya ini. Gatekno piye sikape, bagaimana sikapnya Bang Karni Ilyas karo Rismon. lucu tapi. Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini. Untuk biasanya kalau paling ngerti. Dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini. Dan Bang Karni membiarkan. Saya wartawan 25 tahun, Bang. Mulai dari majalah gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. Nah, 25 tahun. Saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi, tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Ditantang, biye. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal, dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupanya. Dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisi yang nginjek-nginjek kita, aktivis.
Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa, 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini. Suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Ini Prof. Hermawan Sulistyo Bang Kiki. Besar ya, terutama Rismon. Padahal dia nih petak-petak lagu ya. Karni Elias ya. Kan tak upas. Piye Bolo menurutmu? Pada komen ya. Oke Bolo, tetap semangat, mantap, yes. Emang kurang ajar. Netizen Darisan kurang ajar. Iya, saya di bagian belakang barusan teman-teman ya menyaksikan ini orang ngapain gitu loh, matanya di ke atasin. Ternyata dia sedang mempraktikkan ya kan, dia sedang mempraktikkan ya gestur ya. Gesturnya si host bengek itu. Kurang ajar. Aduh. Seperti ular kehabisan upas ya, kehabisan racun. Bola GSP kali ini ya kan, host bengek dan si krisis moneter kena skakmat. Mukanya merah padam, mentalnya down, langsung ciut nyalinya, koyok ketulup. Paham ya teman-teman ya? Kayak ketulup. Tulup itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Pokoknya itu loh, sumpit itu loh, yang ditiup itu loh, alat apa? Senjata tiup yang berisi jarum itu loh, itu bahasa Jawanya tulup. Bola GSP, penyambung gagasan dan aspirasi. Karni Ilyas dan Rismon kelecingan, pelongo-pelongo dikuliti Prof. Hermawan. Sepakat pokoknya lah, sepakat. Lanjut. Mohon buat KPI untuk membubarkan, melarang acara ILC dan acaranya Aiman. Ya, ini udah sangat berbahaya karena muncul banyak orang-orang tak beradab, tak berilmu, bahkan urakan ya, dihadir seakan-akan mereka sebagai intelektual, dan ini sangat berbahaya bagi bangsa. Oke? Ya, saya sependapat ya, KPI jangan diam aja, jangan jadi penonton, jangan menunggu rakyat yang bergerak ya, karena kalau dibiarkan akumulasi kekecewaan rakyat itu bisa berakibat fatal ya. Fakta itu ya, Nepal nanti ujung-ujungnya bisa nular ke Indonesia. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut. Rismon Sianipar lagi-lagi bikin geram kali ini di acara ILC. Rismon merendahkan institusi Polri, memaki mantan Kapolri, jangankan mantan Kapolri, mantan Presiden aja dimaki-maki sama Rismon, ya kan? Nah, tindakan Rismon ini mendapat tanggapan dan respon keras dari Profesor Herman Listio. Profesor Herman Listio beri pesan monohok ke Rismon. Tak hanya Rismon saja, Karni Ilyas pun tak luput dari kritikan Profesor Herman Listio, dikarenakan Karni Ilyas ini membiarkan Rismon berkata kasar, memaki-maki mantan Kapolri, dan merendahkan institusi Polri. Bahkan Rismon menyampaikan dalam acara ILC tersebut ke Pak Prabowo Subianto agar dibubarkan saja Polri ini. Profesor Herman Listio juga menyesal karena datang untuk memenuhi undangan di ILC. Itu langsung disampaikannya ke Karni Ilyas. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Mantan Kapolri, dialah otak rekayasa barang bukti digital. Ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali itu apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto, kepolisian sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak, dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Oleh karena itu,
Garis merahnya adalah benang merahnya. Kalaupun kepolisian ini diselamatkan, yang memakan anggaran 126 triliun per tahun 2025 ini, anggaran terbesar nomor 2 setelah Kementerian Pertahanan, yang 3 matra itu, TNI Angkatan Darat, Udara maupun Laut, itu cuma selisih sekian triliun dari kepolisian, 126 triliun. Oleh karena itu, dengan anggaran yang sangat besar yang diberikan rakyat ini, seharusnya kepolisian tanpa seperti ini pun harus berbenah. Didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Jadi gini Bang, saya sangat menghormati forum-forum akademik seperti ini jika dilakukan dengan santun dan beradab. Saya tidak akan pernah mau datang lagi ke sini karena terlalu banyak forum di luar yang lebih santun. Mari kita diskusi santun. Saya mengajar di 16 negara selama 30-40 tahun. Gak pernah saya lihat forum seperti ini, dan Bang Karni membiarkan. Betul. Saya wartawan 25 tahun Bang, mulai dari majalah Gadis. Jadi sebetulnya saya ahli gadis-gadis. 25 tahun saya pernah jadi wartawan TSM. Saya heran kenapa kawan-kawan yang keras sekali sama polisi tidak pernah saya dengar suaranya keras terhadap Panglima TNI kepada Kasat. Coba kalau berani maki-maki mereka. Nah, jadi saya mengawaki reformasi di Polri dari awal, dari 98. Pada waktu itu kita semua merasa polisi jadi orang Jawa bilang bolodupanya, dipakai oleh tentara, nginjek-nginjek, diinjek-injek, polisinya nginjek-nginjek kita aktivis. Kalau orang yang mengaku aktivis dan tidak tahu siapa saya, itu penumpang gelap di belakang. Saya bertaruh nyawa 35 tahun saya jadi demonstran di lapangan. Bertaruh nyawa, terutama 98. Suruh Adian ngomong di sini, suruh teman-teman yang lain ngomong di sini. Nah, jadi saya tidak rela ketika polisi dimaki-maki, padahal kesalahannya itu bukan itu. Kalau kita sakit jantengan, kaki sakit, sakitnya kan sampai kepala Bang. Yang dipotong itu lehernya kemudian, bukan kaki yang sakit ini. Nah, mari kita benahi bangsa ini supaya lebih beradab, lebih santun. Saya mengajar di Jepang, di Kyoto Daigaku. Kami tinggal di sana sampai detik ini sudah 19 tahun, hampir 20 tahun. Anak saya ahli IT di Jepang. Anak saya ahli kripto, ketua tim yang menciptakan Bitcoin. Jadi kami tahu semua itu. Tanya kawan-kawan dari angkatan saya, semua tahu saya orang yang paling keras. Jenderal Angkatan Darat saya maki-maki. Semua tahu di TV, di luar, kalau berani bunuh saya. Lebih keras dari omongannya Rismon. Tapi kita kan nggak mau tidak berkeadaban seperti itu selamanya. Oleh karena itu saya menulis, menyalurkan energi menjadi menulis. Polisi mengubah sifat konflik dari kekerasan menjadi diskusi, menjadi hukum, menjadi undang-undang. Marilah kita taati itu. Jadi saya tidak ada komentar lagi. Tapi kalau begini, saya tadi Pak Ito ngomong sama saya, kalau tahu gini saya nggak akan datang. Kami berdua dimaki-maki nggak apa-apa. Di Mabes Polri aja tadi dengerin rekamannya dari jam 10 pagi kita ya, sampai langsung ke sini tadi. Isinya keras sekali. Saya ingat 2 tahun berturut-turut dapat undangan menjadi juri
Juri apa? Juri lomba orasi demo. Juri untuk lomba orasi demo. Ya, di Polda Metro Jaya dan di seluruh Indonesia. Bang Karni kan generasi di atas saya. Pernah mendengar itu di zaman Orde Baru. Kalau bikin kayak begitu, hari Senin kita ketemu di Kodim, kalau enggak di kuburan. Nah, dan enggak ada yang bersuara, kami yang bersuara, saya paling depan. Kalau yang mau pertanyakan, saya punya catatan harian buku lawan. Jejak-jejak jalanan di balik kejatuhan Soeharto. Detail saya tulis setiap hari itu. Apa yang terjadi? Suasananya jauh lebih mencekam dari sekarang. Dan saya juga kasar sekali, tapi saya masih beradab kalau ngomong. Itu aja pesan saya, ya. Saya mohon maaf agak kesehatan saya agak tidak memungkinkan. Biasanya saya rutin pulang ke Jepang, saya latihan karate di sana. Pak Ito ini karateka dan 5, saya dan 5. Jadi, saya baru kemarin anak-anak saya yang saya latih juara di Piala Panglima TNI. Saya baru 58 tahun latihan karate. Saya takut nggak terkontrol emosi saya gitu. Kalau saya nonjok kan saya milih yang tua. Saya tonjok Bang Karni. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Rismon Sianipar luar biasa ya, dengan soknya merendahkan institusi Polri, memaki mantan Kapolri. Jangankan mantan Kapolri, mantan presiden aja dimaki-maki sama si Rismon. Apalagi mantan Kapolri, ya kan? Ini sebetulnya kenapa Rismon seperti ini? Ini ada hubungannya juga nih ya. Rismon ini kan masih merasa tidak puas, yang mana Polri itu menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu hasil tes lapornya identik alias asli. Iya, identik ya. Jadi memang Polri hasil laboratorium forensiknya menyebutkan ijazah Pak Jokowi itu identik ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana pernyataan konten kreator barusan ya, cukup panjang ya, 9 menitan ya kan. Dengan caption yang bukan caption ya, teks gitulah ya, yang ditampilkan di badan video yang menurut saya sangat menarik sekali. Penasihat Kapolri semprot Rismon dan Karni Ilyas tak punya adab dan sopan santun. Ya emang seperti itulah faktanya ya kan. Iyalah ya. Tapi jangan anu lah. Saya apa ya? Saya cukup bahagia gitu loh ngelihat ada orang gitu ya yang walaupun bicaranya tidak emosional tetapi isinya sangat menohok, membuat si host bengek itu sampai ketip gitu aja matanya. Kemudian si krisis moneter juga sampai gemetaran, wajahnya pucat dan kencing di celana. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.